Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum dimulai ya ini berarti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Adam Ahmad Syahrul Alim selaku penyampai Mauidhah Hasanah pada malam hari ini. Yang kami hormati Ketua IPNU IPPNU Universitas Negeri Surabaya. Yang kami hormati seluruh peserta karunia PKPT IPNU IPPNU Universitas Negeri Surabaya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga pada malam hari ini, Sabtu 31 Oktober 2020, kita dapat melaksanakan acara karunia kajian rutin Islam Aswaja PKPT IPNU IPPNU Universitas Negeri Surabaya dengan tema memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Untuk mengefisiensi waktu, kami akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Dilanjutkan dengan acara yang kedua, yakni penyampaian Mauidhah Hasanah oleh Ustadz Adam Ahmad Syahrul Alim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Siti Ainun. Ya, bisa didengar? Halo. Halo. Mohon maaf ada gangguan sinyal. Saya lanjutkan. Acara yang ketiga adalah tanya jawab. Acara yang keempat adalah doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Adam. Dan acara yang terakhir adalah penutupan. Demikianlah rangkaian acara pada malam hari ini. Pertama-tama, marilah kita buka acara karunia PKPT IPNU IPPNU Universitas Negeri Surabaya dengan bacaan surat Al-Fatihah dengan harapan acara ini akan berjalan lancar dan membawa keberkahan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Liridha wali syafaati Rasulillah wa ala hadiniyah as-shalih Al-Fatihah. Alhamdulillah, minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih disampaikan. Acara yang kedua adalah penyampaian mau'idhah hasanah oleh Ustadz Adam. Kepada Ustadz Adam, kami persilahkan untuk menyampaikan mau'idhah hasanah pada malam hari ini. Terima kasih atas waktunya, Mbak Ainun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Shalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PKPT IPNU IPPNU Unesa, yang saya muliakan dan saya cintai seluruh anggota IPNU IPPNU Unesa yang mudah-mudahan senantiasa diberikan taufik, rahmat, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melaksanakan apa yang jadi perintah-perintahnya dan menjauhi segala apa yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian yang saya hormati, sebelumnya saya ingin tanya nih, apa kabar semuanya? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah semuanya. Di Gresik, Jawa Timur sedang hujan deras sehingga mungkin kalau nanti suaranya agak terganggu, misalkan ya suara hujan, ini karena di sini sedang hujan saat ini ya. Jadi mohon maklum. Kira-kira kedengaran nggak suara hujan deras nih? Nggak terlalu ya? Oke. Suara hujan nggak terdengar karena tertutup dengan besarnya semangat sampean dalam mengadakan majelis Maulidur Rasul ini, insyaallah ta'ala. Teman-teman sekalian yang saya hormati, tanpa saya bisa menyebutkan satu persatu nama-namanya karena saya belum pernah kenalan satu persatu, tapi insyaallah ya, meskipun tidak secara langsung ya, meskipun hanya melalui media ini, kita semuanya berkumpul ya mengadakan majelis ini tidak lain adalah semata-mata karena cinta ilmu agama. Ya, terutama pada malam hari ini tema kita adalah memperingati hari kelahiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian yang saya hormati, sebelum kita masuk ke dalam tema Maulidur Rasul ya, perlu saya mengingatkan diri saya pribadi, begitu juga teman-teman sekalian yang ada di sini, jangan lupa senantiasa menghadirkan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan aktivitas seperti saat ini, yakni mengadakan majelis seperti saat ini. Mudah-mudahan niat baik kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tercatat sebagai amal soleh bagi kita semuanya. Amin. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam hadisnya, beliau berpesan, ya ayyuhan nas ta'allamu fa innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Mungkin sebagian pernah dengar hadis ini ya. Jadi Rasulullah pernah mengatakan, wahai orang-orang, belajarlah kalian ya. Rasulullah ya memberikan kita semangat agar senantiasa terus belajar. Ta'allamu ya, belajarlah. Fa innamal ilmu bitta'allum, karena ilmu itu dapat diperoleh dengan cara belajar. Wal fiqhu bittafaqquh, dan fikih pun pemahaman fikih atau istilah fikihnya bisa diperoleh, bisa didapatkan dengan cara menekuni fikihnya atau memahaminya. Apa kata Rasulullah, wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki ya kebaikan pada dirinya, maka Allah akan memberikan dia pemahaman dalam urusan agama. Teman-teman sekalian, dari hadis tadi bisa kita pahami
Ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah bisa mengadakan majelis seperti saat ini, itu berarti kita masih dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali teman-teman kita di luar sana sebetulnya pengen saja ya ikut-ikutan pengajian seperti ini. Namun karena suatu hal ya akhirnya dia berhalangan tidak bisa mengikuti. Bisa saja karena dia sakit ya atau karena misal medianya yang nggak mendukung sehingga nggak terlaksana apa yang dia inginkan. Nah, kita yang masih bisa seperti saat ini, mari kita bersyukur kepada Allah dengan memanfaatkannya sebaik mungkin. Ya, memanfaatkan majelis ini sebaik mungkin. Ya, kita berupaya untuk memahami apa yang sedang kita bahas saat ini. Kita di sini insya Allah belajar bersama-sama, terutama tentang pembahasan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan pelantara mempelajari tema tentang Maulidul Rasul, kecintaan kita, rasa cinta kita kepada baginda Rasul semakin bertambah. Ya, keimanan kita kepada Allah dan juga Rasulullah semakin bertambah. Ya, amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang saya cintai. Dikatakan dulu tuh, ya pernah bahwasanya Sayyidah Aminah, ya ibunda dari Rasulullah Muhammad SAW ketika hamil baginda Rasul, beliau tidak merasakan seperti umumnya orang sedang hamil. Kalau umumnya orang sedang hamil kan ya seperti itu, muntah, merasa berat badannya, kemudian tidur pun nggak enak ya, terontang ke kanan ke kiri nggak enak juga. Nah, itu umumnya ibu-ibu yang sedang hamil, ya emak-emak yang sedang hamil. Nah, itu pun kucingnya ikut pengajian Maulid Rasul, insyaallah. Siapa tuh? Nah, Sayyidah Aminah ketika mengandung baginda Rasul tidak merasakan seperti umumnya ibu-ibu yang sedang hamil, tidak merasakan berat, ya bahkan beliau hanya terkejut tiba-tiba haidnya terputus, artinya sedang telat tidak haid ya. Sehingga saat itu beliau merasakan melahirkan orang yang istimewa, yaitu baginda Rasul Muhammad SAW. Kelahiran baginda Rasul Muhammad SAW patutlah kita syukuri. Banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tanpa kita bisa dan mampu menghitungnya. Mulai dari nikmat kita bisa melihat dengan sempurna, bisa berbicara dengan mulut yang sehat, yang tidak sakit gigi, ya, kemudian telinga juga bisa mendengarkan dengan baik, bisa duduk dengan enjoy juga, tidak sedang kena bisul, ya enggak? Ya. Sebagian orang kan karena pengen duduk nyaman, tapi gara-gara kena bisul nggak bisa duduk dengan nyaman. Nah, hal-hal seperti itu perlu kita syukuri, kita sedang berada pada nikmat yang sangat agung. Nah, di antara nikmat yang sangat agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya, adalah nikmat dilahirkannya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana kita mensyukurinya? Bagaimana cara kita mensyukurinya? Ya, nanti insya Allah akan saya bahas perlahan-lahan tentang sejarah dimulainya perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini ya sebagai rahmatan lil alamin. Ya, rahmat bagi alam semesta. Membawa kasih sayang bagi umatnya. Ya, sehingga beliau ini umatnya merupakan umat yang sangat terpuji, sebab umat yang sangat terpuji dan juga umat yang paling utama sebab merupakan umat dari Nabi yang paling utama, yakni baginda Rasul Muhammad SAW. Allah memberikan pujian bagi umat Nabi Muhammad. Ya, dalam Al-Quran Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat. Apa yang dilakukan? Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian keluar di tengah-tengah masyarakat mengajak dalam kebaikan
dan menyegah dalam kemungkaran. Itu pujian dari Allah Subhanahu wa taala bagi umat Muhammad. Oleh karenanya kita patut bersyukur dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat terbaik sehingga dapat pujian dalam Al-Qur'an. Nah, kenapa bukan umat-umat sebelum kita? Nah, kalau umat-umat sebelum kita justru sebaliknya, Allah melaknat umat-umat nabi-nabi Bani Israel. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala melaknat, ya, melaknat siapa? Orang-orang kafir yang dari Bani Israel, artinya umat-umat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Ya. Melalui siapa? Ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, dzalika ma'asaw wa kanu ya'tadun. Hal itu disebabkan karena apa yang mereka lakukan, ya. Apa yang mereka lakukan? Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Mereka tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka sangat tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh karenanya dulu para nabi-nabi sebelum Muhammad itu ketika dakwah ya butuh kesabaran yang luar biasa. Ya berpuluh-puluh tahun ya berdakwah mengajak orang untuk bisa meyakini bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya nabi tersebut ya yang sedang berdakwah tadi adalah utusan Allah. Itu enggak mudah, ya enggak mudah. Mereka banyak bertanya ya, kemudian tidak mudah menerima dakwah dari para nabi tersebut. Itulah kebiasaan orang Bani Israel. Ketika ada kemungkaran nggak mau mengingkarinya. Ya, apalagi ajak-ajak dalam kebaikan. Oleh karenanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan umat Nabi Muhammad. Nah, kita ini tadi itu yang saya sebutkan dapat pujian sebab amar ma'ruf nahi munkar. Oke, teman-teman. Itu tadi yang perlu kita angan-angan. Bagaimana kita harus bersyukur atas nikmat kelahirannya Nabi Muhammad SAW, sedangkan sebab beliaulah kita disebut sebagai umat yang terbaik, ya, umat terakhir yang nantinya akan menempati barisan terdepan untuk masuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini sedang azan Isya di sini, nggak apa-apa, dilanjut saja ya untuk kesempatan kali ini. Saya lanjutkan. Kenapa kita merayakan Maulid Nabi? Ya, mungkin kita boleh bertanya ya. Kenapa kita merayakan Maulid Nabi? Ya, boleh kita bertanya seperti itu. Jawaban kita ya karena dengan sebab dilahirkannya Nabi Muhammad SAW, kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya, hal yang paling wajib pertama kali untuk kita ketahui ialah ma'rifatullahi wa rasulih, yakni mengenal Allah dan Rasulnya. Mengenal Allah dan Rasulnya. Dan hal itu bagaimana dapat kita ketahui jika kita tidak melalui sebab dilahirkannya Rasulullah Muhammad SAW, yakni dengan mengikuti ajaran-ajarannya. Ya, oleh karenanya pernah suatu ketika Rasulullah SAW ditanya, ya, ayu a'malin afdol, amal apa yang paling utama wahai Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Imanun billahi wa rasulih. Iman, percaya dengan seyakin-yakinnya, yakin seyakin-yakinnya dan sangat percaya ya tentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Artinya dengan iman yang sempurna, dengan iman yang layak, artinya meyakini hal-hal yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada, ya, dan adanya Allah tidak serupa dengan makhluknya. Kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang sempurna. Allah tidak membutuhkan pada makhluknya sama sekali. Ini saya contohkan beberapa akidah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sebentar teman-teman, pending sebentar karena azan ya.
Ya, teman-teman sekalian, mohon maaf jeda sebentar tadi karena azan. Kalian apakah pernah dengar sebelum materi yang tadi saya sampaikan saya lanjutkan, saya selingi sekedar mengingatkan saja bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan ini tentang azan ya. Kata beliau, "Idza sami'tumul mu'adzina faqulu mithla ma yaqulu tsumma shallu 'alayya." Kata Rasulullah, "Idza sami'tumul mu'adzina." Jika kalian mendengar seorang tukang azan atau muadzin, faqulu mithla ma yaqul, ucapkanlah seperti yang sedang ia ucapkan. Kalau sedang dengar azan kan kita biasanya Allahu Akbar, kita bilang Allahu Akbar. Itu maksudnya mengucapkan seperti yang dia ucapkan. Tsumma shallu 'alayya. Kemudian apa kata Rasulullah? Kemudian berselawatlah kepadaku. Nah, kalau di Indonesia mungkin setelah azan biasanya kan sambil nunggu imamnya datang, kemudian nunggu qomat, biasanya baca pujian ya, berselawat ya. Di Timur Tengah pun demikian juga, biasanya habis azan. Bedanya kalau di Indonesia kan sambil duduk nunggu imamnya mereka baca pujian gitu ya, baca selawatan, pujian. Dan kalau di sana biasanya sambil setelah azan selesai ya dia diam kemudian langsung Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, langsung pakai mikrofon. Nah, hal ini diperbolehkan. Hal ini diperbolehkan dalam ajaran Nahdlatul Ulama, dalam ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya. Jadi kalau menurut sebagian sekte atau kelompok mereka mengatakan bahwasanya bersolawat setelah azan itu suatu larangan ya, suatu larangan yang tidak layak untuk dibiasakan, dan nggak boleh dibaca setelah azan ya, kata mereka. Nah, itu tidak benar. Bahkan Rasulullah sendiri yang mengatakan bahwasanya setelah kalian mendengarkan azan mengikuti si muadzin ya ucapkan sholawat, ucapkanlah sholawat. Ini seperti itu. Itu sekedar mengingatkan mumpung momennya lagi sedang habis azan. Oke, teman-teman. Kembali ke tadi dikatakan oleh kita bahwasanya kenapa kita merayakan Maulid Nabi
Sebab tadi itu apa? Dengan sebab dilahirkannya Nabi Muhammad SAW kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau ingin ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan ibadahnya itu sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah ia itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal dalam arti bukan seperti ketika kita saling mengenal satu sama lain antara manusia, tidak. Melainkan mengenal di sini maksudnya adalah mengetahui sifat-sifat yang wajib bagi Allah, yang jaiz bagi Allah, dan yang mustahil bagi Allah. Ini masih tentang maulid ya, cuman ini alurnya saya masukkan ke dalam akidah dulu. Ya, kita bahas tentang akidah dulu sebentar. Jadi itu kenapa kita merayakan maulid, salah satunya alasannya seperti itu. Karena sebab baginda Rasulullah Muhammad SAW dilahirkan, kita akhirnya mengenal Allah. Akhirnya kita bersyukur atas kelahirannya dengan cara merayakan maulid. Nah, kembali ke tadi, orang kalau tidak mengenal Allah dengan semestinya, maka ibadah dia sebanyak apapun, kalau andai dia sedekah sebesar emas sebesar gunung, andai kata ya dia mampu mensedekahkan emas sebesar gunung, maka sedekah tersebut tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika dia sampai salah akidahnya, salah keyakinannya. Nah, dengan dilahirkannya baginda Rasul dan beliau juga mengajarkan akidah yang benar kepada para sahabatnya, kemudian sampai kepada tabi'in, asba'it tabi'in, sampai kepada para ulama salaf hingga khalaf, dan disampaikan terus sampai para kiai kita, ya. Ini ya akhirnya apa? Dikatakan sebagai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Jadi akidah kita, teman-teman kalian semuanya ini yang nahdlatul ulama, ya akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana akidah ini memang asal usulnya dibawa oleh Rasulullah SAW, dilestarikan oleh para sahabatnya hingga para kiai kita saat ini. Oleh karenanya, di antara bentuk jihad kita, ya, bentuk perjuangan kita dalam di zaman saat ini bukanlah dengan cara berperang, ya, sebagaimana sebagian orang yang menggembor-gemborkan kita harus jihad dalam arti dia ingin berperang seperti zaman-zaman dahulu. Tidak. Jihad kita di sini adalah dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh, kemudian mengajarkan apa yang telah kita pelajari, khususnya tentang akidah barusan ini. Kiai-kiai terdahulu memang sangat tegas dalam mengajarkan akidah. Kenapa demikian? Karena mereka tahu ya ukuran bahayanya ketika orang itu salah akidahnya. Semakin dia tahu ukuran bahaya dari akidah yang salah, semakin mereka itu gemar dalam mengajarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu bentuk kasih sayang para masyayikh kita, kiai-kiai kita, kiai Ahlus Sunnah wal Jamaah, kiai-kiai yang ada di Indonesia, kiai Nahdlatul Ulama itu, dan kepada para santri-santrinya. Nah, kita ini dalam organisasi IPPNU seperti yang kalian emban saat ini, yang merupakan salah satu perjuangan melestarikan ajaran kiai-kiai kita terdahulu, khususnya Kiai Haji Hashim Asy'ari. Itu tadi pertama. Sehingga perlu kita katakan bahwa alasan kita kenapa merayakan Maulid Nabi, karena sebagai ungkapan rasa syukur kelahirannya Nabi. Dengan kelahirannya kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ghazali, apa kata beliau? La tasihhul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidaklah sah ibadah seseorang kecuali setelah ia mengetahui atau mengenal Tuhan yang berhak disembah, Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sehari semalam ya tidak lepas dari salat duha, tahajud, qabliyah, ba'diyah, salat 5 waktu penuh dilakukannya, tapi jika keyakinannya salah, maka apa wa ta'ala. Itu perlu kita perhatikan utama kita kenapa kita merayakan Maulid Nabi atas dasar syukurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sebab dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita akhirnya mengenal agama Islam. Ya, dengan mengenal agama Islam berarti kita termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an,
dalam Al-Qur'an disebutkan bahwasanya tidak ada agama yang hak untuk diikuti atau dipeluk kecuali agama Islam. Inna dina 'indallahi Islam. Sesungguhnya satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diperintahkan untuk memeluknya adalah agama Islam. Nah, kalau orang memeluk agama selain agama Islam, maka kerugian yang akan dia dapatkan. Kata Allah, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina", barang siapa yang menjadikan selain Islam sebagai agamanya, fala yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan di akhirat akan menjadi orang-orang yang merugi. Ya, artinya dia tidak menjadi orang yang beriman sehingga dapat kebahagiaan di akhirat kelak. Nah, oleh karenanya dengan dilahirkannya baginda Rasul, ya kita akhirnya mengenal Islam. Ya, akhirnya kita dan keluarga kita bahagia dengan nikmat Islam yang telah kita pegang saat ini. Lalu rasa syukur kita apa dengan ditakdirkannya kita sebagai seorang muslim? Rasa syukur kita diantaranya dengan cara kita wajib mempertahankan keislaman kita. Wajib kita menjaga keislaman dan keimanan kita. Jangan sampai gara-gara urusan duniawi atau hal-hal yang gara-gara tidak kita pelajari, akhirnya kita dapat merusak keislaman kita. Wal'iyadzubillah. Ya, orang kadang gara-gara dia itu tidak belajar akidah, kita alhamdulillah diberi kesempatan belajar akidah. Kalau orang tidak belajar akidah, ya tidak tahu apa itu sifat wujud, qidam, baqa, ya kita nggak wajib hafal memang, tapi wajib memahaminya. Paham ya? Kita nggak wajib hafal tuh nggak wajib. Yang diwajibkan adalah memahami arti daripada sifat-sifat tersebut, sehingga kita tidak salah keyakinan. Ketika dikatakan Allah ya bersifat sama, yang mendengar, bukan berarti pendengaran Allah seperti pendengaran makhluknya yang membutuhkan telinga, ya, sehingga ketika tidak ada telinganya tidak bisa mendengarkan, tidak seperti itu. Allah Maha mendengar tanpa membutuhkan telinga. Allah Maha melihat tanpa membutuhkan mata. Allah Maha berfirman tanpa membutuhkan suara, bahasa, dan huruf. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha hidup, haya, ya tanpa membutuhkan darah, nyawa, nafas, tulang, daging, dan seterusnya. Itu kita makhluk. Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Hal-hal seperti itu yang patut kita pahami. Ya, itulah arti daripada keimanan yang sebetulnya. Kita mengetahui sifat-sifatnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu alasan kedua kenapa kita bersyukur atas kelahiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lanjutkan tentang Maulid Nabi, ya perlu juga tentang alasan-alasan kita kenapa melaksanakan Maulid Nabi. Perlu kita ketahui juga. Andai saya boleh bertanya, siapa orang yang pertama kali merayakan Maulid Nabi? Kok tiba-tiba kita di kalangan kita orang Indonesia ataupun Muslim seluruh dunia tiba-tiba merayakannya? Apakah sejak zaman Rasulullah? Apakah sejak zaman para sahabat, tabi'in, atba'i tabi'in, atau siapa sebetulnya yang memulai merintis peringatan Maulid Nabi seperti ini? Boleh saya tanya kepada teman-teman? Kalau ada yang bisa menjawab, nanti saya doakan mudah-mudahan jodohnya tampan, kaya, pandai, bos besar, yang rajin bersedekah. Ada yang tahu? Ya, terus ada lagi yang jawab? Sejak zaman pemerintahan Turki Ottoman. Terus ada lagi kah yang mau menjawab selain itu? Kita ngajinya sambil santai saja ya. Abu Lahab waktu lahirnya Rasulullah sudah merayakan dengan memerdekakan budak. Oke, terus nanti saya tampung. Ada lagi teman-teman? Udah, itu aja. Ya, terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan Mas Akmal dan Mbak Dina Ulfatun Ni'mah, ya, keduanya diberikan apa yang menjadi keinginannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang saya sebutkan tadi sebelum saya bertanya. Ya. Amin. Gini teman-teman, orang yang pertama kali
merintis perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Orang yang pertama kali merayakannya. Ya, sebelum itu, dulu pernah Rasulullah tuh ditanya. Ya Rasulullah, lima sumtal yaum. Ya, wahai Rasulullah, kenapa engkau berpuasa di hari ini? Nah, hari itu waktu itu sedang hari Senin. Beliau berpuasa. Apa kata Rasulullah? Dzakal yaumul ladzi wulidtu fihi. Hari itu adalah hari kelahiranku. Wa unzila alayya fihi, dan aku diberikan wahyu pada hari itu juga. Nah, karena Rasulullah SAW dilahirkan pada hari Senin, dan kebetulan pada hari Senin juga Allah pertama kali menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai rasa syukur Rasulullah kepada Allah, ya, sebagai bentuk rasa syukur Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahirannya, nikmat kelahirannya, beliau berpuasa di hari Senin. Nah, itu kemudian dikatakan bahwasanya Rasulullah sendiri pun merayakan hari kelahirannya, tapi dengan cara berpuasa. Kalau sampean semuanya merayakan hari kelahiran sampean, apakah mau berpuasa? Kira-kira justru malah traktiran, ya, cari tempat yang enak, kita beri kue yang besar, ya, nanti kita merayakannya bersama-sama sebagai rasa syukur kita atas nikmat panjang umurnya kita. Seperti itu ya biasanya. Rasulullah malah berpuasa. Nah, tapi tidak itu yang kita tanyakan saat ini. Yang kita tanyakan adalah perayaan yang seperti kita lakukan, ya, dengan cara berkumpul di suatu tempat, kemudian membaca sholawat, baca Al-Quran, qiraah, kemudian ada sedekah dan sebagainya. Sejak kapan sebetulnya perayaan itu? Dikatakan dalam sebuah riwayat, ya, dalam sebuah kitab, bahwasanya orang yang pertama kali melakukannya adalah seorang raja yang soleh, yang alim, yang adil, yang bernama Mudhaffaruddin, bernama Mudhaffar atau Malikum Mudhaffar, Raja Mudhaffar. Ya, kalau namanya Mudhaffaruddin bukan berarti namanya Raja Udin, ya, panggilannya Udin, bukan. Raja Mudhaffar. Nah, beliau adalah seorang pemimpin yang adil dari daerah Irbil. Beliau saat menguasai Irbil, ya, di saat itu beliau pertama kali mengadakan Maulid Nabi dengan cara mengundang para ulama di zamannya, mengundang para ulama di masanya, diundang untuk hadir ke istananya, kemudian di situ bersama dengan orang-orang yang bukan ulama, artinya warga biasa, ya, masyarakat biasa, dikumpulkan jadi satu di situ untuk bersama-sama membaca Al-Quran, kemudian berselawat ala Nabi, kemudian dibacakan sejarah tentang Rasulullah SAW, bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana bentuk fisiknya, ya, bagaimana tutur katanya, dan semua yang tentang Rasulullah disebutkan dalam acara tersebut, sehingga dengan disebutkannya sejarah tentang Rasulullah, orang-orang semakin mengenalnya, semakin tahu fisik dan ciri-cirinya, semakin bertambah cintanya, ya, cinta kepada Rasulullah SAW. Nah, itu pertama kali Raja Mudhaffar mengadakannya di abad ke-7 Hijriah, awal. Itu artinya masih di dalam lingkup tahun 700 Hijriah, ya, kurang lebih seperti itu di situ. Nah, beliau mengundang para ulama, ya, kemudian orang-orang biasa sambil bersedekah dengan memotong ratusan unta, ratusan kambing untuk disedekahkan sebagai bentuk, ya, rasa syukur dan bahagia atas dilahirkannya baginda Rasul. Yang kemudian setelah acara tersebut tidak ada satupun dari para ulama yang diundang mengingkari perayaan itu. Paham ya? Andai perayaan ini merupakan perayaan yang terdapat kemungkarannya atau perayaan yang dilarang dalam syariat agama Islam, tentu saja para ulama tersebut yang hadir di saat itu tidak akan tinggal diam. Pasti mereka akan mengingkarinya. Tidak mungkin mereka akan diam saja. Tapi nyatanya apa? Mereka justru malah mendukung perayaan ini, ya, dan mengatakannya sebagai bid'ah hasanah. Sebagai bid'ah hasanah. Bahkan ada sekelompok rombongan, termasuk di dalamnya adalah para ulama dari Mesir atau dari Syam, saya nggak ingat. Mereka saat sampai di daerah Irbil dan tahu bahwasanya Raja Mudhaffar mengadakan perayaan Maulid Nabi, ya, sebagian dari mereka mengarang sebuah kitab, yang kitab ini dihadiahkan kepada siapa? Raja Mudhaffar. Tentang apa kitabnya? Yakni tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, itu tadi tentang sejarah siapa pertama kali
yang merintis perayaan Maulid Nabi. Lalu jika ada kelompok seberang ya yang mengatakan Maulid Nabi itu bid'ah, Maulid Nabi Rasulullah tidak mengatakannya, Maulid Nabi itu sesuatu yang dilarang dalam syariat agama Islam, tidak ada contoh dari Rasulullah SAW, katakan saja bahwasanya kata Imam Syafi'i itu bid'ah itu ada dua, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Sedangkan Maulid Nabi ini termasuk bid'ah hasanah. Kenapa demikian? Ya tadi itu, karena dalam perayaan Maulid Nabi tidak ada orang kemudian mengadakan orkesan, undang dangdutan di situ, joget-joget. Ada nggak seperti itu di daerah kalian? Nggak ada kan perayaan Maulid Nabi sambil dangdutan? Nggak ada, isinya pasti adalah baca Al-Quran, bersolawat, bersedekah, memanggil kiai untuk berceramah tentang Maulid Nabi, menyebutkan tentang sejarah Nabi, ya enggak? Kemudian ditutup dengan doa. Itu hal-hal yang tidak ada kemungkaran sama sekali, sehingga tidak dikatakan sebagai bid'ah sayyi'ah. Nah, bagaimana hubungannya dengan yang dikatakan oleh kaum sebelah tadi atau sekte sebelah yang mengatakan Maulid Nabi itu hal yang dilarang dalam agama kita? Kita sebutkan saja dasarnya. Bahwasanya disebutkan oleh Rasulullah, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ba'dah min ghairi ayyam tuswa min ujurihim syai'. Barang siapa yang merintis, yang memulai amal atau sunnah hasanah, ya suatu perbuatan ya atau kegiatan yang baik, ya sunnah hasanah, falahu ajruha, yang mulai merintisnya akan mendapatkan pahala. Apakah sampai di situ saja? Tidak sampai di situ. Bahkan dia akan terus mendapatkan pahala dari orang-orang yang melakukan setelahnya. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Ya. Wa ajru man 'amila biha ba'dah min ghairi ayyan quswa min ujurihim syai'. Ba'dahu ila yaumil qiyamah min ghairi ayyan quswa min ujurihim syai'. Sampai hari kiamat, selama Maulid Nabi itu diadakan, ya nanti sampai sampean kemudian meninggal, anak cucu sampean merayakannya, orang yang pertama kali merayakan itu, yang mengajarkan perayaan Maulid Nabi dengan cara seperti ini, yaitu Raja Mughafar, mendapatkan pahala, aliran pahala dari orang-orang yang melakukannya. Apakah ada potongan pahala dari untuk Raja Mughafar, untuk dari kita yang melakukannya mendapatkan pahala? Apakah kemudian dipotong untuk Raja Mughafar? Raja Mughafar dapat aliran pahala dari kita yang melakukannya tanpa mengurangi pahala kita sama sekali. Itu luar biasanya ketika merayakan Maulid Nabi. Oleh karenanya Maulid Nabi termasuk bid'ah, tapi bid'ah yang hasanah, bukan bid'ah yang sayyi'ah. Ini termasuk hal atau sunnah yang patut untuk dipertahankan, sehingga sisi positifnya ketika kita terus-menerus merayakan Maulid Nabi, kita dapat menanamkan rasa kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Rasa cintanya orang-orang yang mendengarkan tentang cerita Maulid Nabi, ya, cinta kepada siapa? Kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya, Nabi Muhammad SAW patut untuk dipuji-puji, ya, patut untuk dipuji-puji. Bukan hanya makhluk yang berakal saja yang rindu kepada Rasulullah Muhammad SAW, sebab keterpujiannya. Semua yang ada pada diri Rasulullah SAW adalah barokah. Semua yang ada pada diri Rasulullah, mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki, ya, ujung kuku kaki, itu penuh dengan keberkahan. Ya, bahkan di masa beliau masih hidup, pernah dulu itu beliau memotong rambutnya, kemudian menyuruh si tukang potong rambut untuk membagi-bagikannya. Untuk apakah rambut untuk dimakan? Rambut tidak untuk dimakan, melainkan untuk apa? Tujuan Rasulullah agar supaya diambil keberkahannya. Oleh karenanya sampai saat ini di beberapa negara, ya, para masyayikh atau orang-orang tertentu, mereka menyimpan peninggalan Rasulullah berupa rambut, potongan-potongan rambut. Dan hal itu apakah ada keberkahannya? Ada keberkahannya. Saya dulu alhamdulillah berkesempatan beberapa kali ya bisa langsung menyentuh rambut Rasulullah SAW. Dibawa oleh syekh saya, dibawa dari Turki ke Lebanon, ukurannya panjang segini, ya, kebetulan asalnya di Museum Turki. Dia bawakan ke sana, dibungkus kain, dibuka kainnya, dalam botol kaca itu terdapat rambut Rasulullah yang panjang segini. Dibukakan, kemudian saya langsung menciumnya, kemudian diusapkan ke mata saya, ya. Itu namanya tabarukan, yang mengalap barokah, ambil barokah dari peninggalan Rasulullah SAW.
Bahkan saya juga kebetulan mendapatkan penutup dari kuburan Nabi Yusha. Nabi Yusha itu salah satu nabi yang tidak termasuk 25 nabi yang wajib diketahui. Ini saya punya di tangan saya punya. Nah, itu bisa untuk ambil keberkahannya. Hal-hal ini juga diperbolehkan dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau sekte sebelah mereka mengatakan hal ini adalah bid'ah, syirik, ya, kemudian haram, dan mengatakan pelakunya bisa dikatakan sampai kafir wal'iyadzubillah gara-gara melakukan hal-hal tersebut. Wal'iyadzubillah. Itu tidak benar. Itu tidak benar. Yang mengatakan hal itu adalah berarti mereka adalah orang-orang yang terhalangi dari barokah, ya, terhalang dari barokah. Enak-enak bisa ziarah ke makam Rasulullah, dapat keberkahannya, mereka malah melarang untuk berziarah. Itu artinya mereka ditakdirkan dijauhkan dari dari keberkahan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kembali ke tadi cerita. Di masa Rasulullah membagikan rambut-rambutnya untuk dibagikan para sahabat. Bahkan sampai salah seorang sahabat, yakni Khalid bin Walid, salah seorang panglima perang itu, yang tidak asing lagi namanya, setiap kali dia berperang, ya selalu dia itu membawa sebuah topi khusus berperang. Suatu ketika saat berperang, tiba-tiba jatuh topinya ini jatuh. Dia nggak fokus untuk berperang, dia hanya fokus mencari topinya tadi, ya, topi helm perangnya tadi itu. Ditanya dia, kenapa kamu Khalid? Kenapa kamu tidak fokus dalam berperanganmu, justru malah mencari topi kamu? Apa kata Khalid? Si Khalid mengatakan, ya, aku mencari helmku atau topiku tadi itu, yang dimana di dalamnya terdapat rambut baginda Rasul Muhammad SAW, yang dengan topi ini, ya, yang ada rambut Rasulullah SAW tadi, ya, selama saya berperang dengan menggunakan topi ini, saya tidak pernah sekalipun mengalami kekalahan. Bayangkan, selama saya berperang, saya tidak pernah sekalipun mengalami kekalahan. Itu artinya mendapatkan keberkahan dari baginda Rasul Muhammad SAW. Itu tadi. Nah, saya pernah mengalami, teman-teman, cerita. Dulu saya waktu di Lebanon pernah divonis oleh dokter di sana. Kebetulan saat itu saya sedang fokus untuk menghadapi ujian. Saat itu teman-teman juga fokus dengan belajar karena menjelang ujian. Ternyata saat itu ya perut saya sakit bukan karena kebanyakan makan atau kemudian mules, bukan. Ya, ini sakit karena tiba-tiba ada gangguan di usus saya. Saya dibawa ke dokter saat itu. Di dokter, kemudian si dokter memvonis saya ini ada usus buntu, ya, ziyadatud dud kata istilah mereka. Ya, ini ada usus buntu yang harus dioperasi besok. Tapi nanti nunggu finalnya, nanti akan diperiksa lagi. Akhirnya saya balik dengan rasa yang sangat takut karena sebelumnya nggak pernah sama sekali dioperasi. Nggak kebayang seperti apa dioperasi, sangat takut sekali, bayangannya seperti yang di film-film itu, operasi seperti itu. Kemudian apalagi jauh dari keluarga, kebayang nggak ada yang merawat bagaimana, kemudian biayanya juga bagaimana. Ya, akhirnya pulang ke kampus, ya, tidur di asrama, sekalian nggak bisa belajar dengan tenang. Tidur, bangun pun dibangunkan, nggak bisa bangun sendiri. Saat malam hari, ya, menjelang saya tidur, besoknya harus ke dokter untuk operasi katanya. Ya, kebetulan ada teman saya datang membawa tasbih. Tasbih ini kebetulan habis diusapi dengan rambut baginda Rasul Muhammad SAW. Ya, jadi rambut tasbih ini habis diusapi dengan rambut Rasulullah. Akhirnya saya pinjam dari teman saya pakai untuk tidur, saya letakkan di atas perut saya. Ini kejadian nyata ya, makanya saya ceritakan ke kalian. Saya taruh di atas perut saya yang kala itu benar-benar merasakan sakitnya usus buntu. Mungkin kalian pernah merasakan, sebagian yang pernah mengalami usus buntu. Kemudian saat bangun pun nggak bisa, kirain akan ada perubahan supaya saya nggak jadi operasi. Ternyata tetap sakit. Wah, pagi-pagi dibangunin, ya, dibantu untuk berdiri dari kasur saya. Setelah itu langsung berangkat ke dokter untuk bersiap-siap operasi. Saat di situ apa yang terjadi, teman-teman? Kata dokter apa? Anta bari'un minal amaliyah. Kata si dokter, kamu terbebas dari operasi. Bayangkan, yang tadinya sudah divonis kamu harus operasi, ya, karena memang benar-benar ada usus yang buntu, ya. Tiba-tiba setelah malamnya saya menggunakan tasbih tadi itu yang bekas diusapin rambut Rasulullah, ya, besoknya dikatakan oleh dokter anta bari'un
minal amaliyah. Kamu terbebas dari operasi. Artinya nggak jadi operasi. Subhanallah. Itu yang benar-benar sampai saat ini berkesan bagi saya. Dan karena saya mengalaminya langsung secara pribadi dan teman saya yang setia menemani orang Bandung saat itu. Ya, teman-teman. Artinya dari sini kita pahami bahwa kita merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW karena merayakan kelahiran orang yang sempurna, ya orang yang luar biasa, makhluk yang paling utama dan paling agung secara mutlak. Gak ada makhluk yang lebih utama dibandingkan Rasulullah. Bahkan Arsy yang makhluk yang paling besar yang Allah ciptakan, ya itu tidak lebih agung daripada Rasulullah. Bahkan Ka'bah yang kita didatangi oleh kaum muslimin dari berbagai negara, ya setiap tahunnya berkumpul jadi satu, tidaklah lebih mulia jika dibandingkan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Ya, itu baginda Rasul. Oleh karenanya, kenapa tidak kita sampai kita tidak merayakan hari kelahirannya sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran baginda Rasul Muhammad SAW. Kalau kita sebagai makhluk yang berakal, ya berakal, perlu bertanya, sudahkah kita rindu kepada Rasulullah? Sudahkah kita punya rasa cinta yang sesungguhnya kepada Rasulullah? Jika ya sebuah pohon kurma, sebatang pohon kurma saja nangis merintih bagaikan anak bayi yang sedang menangis sebab saking rindunya kepada Rasulullah SAW, padahal dia tidak berakal, ya apalagi kita, ya tentunya lebih utama kita yang berakal ini untuk senantiasa merindukan baginda Rasul SAW. Itu ceritanya seperti ini teman-teman. Pernah diceritakan bahwasanya Rasulullah tuh sebelum dibikinkan mimbar oleh para sahabatnya, biasanya kan kalau khutbah Jumat naik ke mimbar ya. Rasulullah di saat itu naiknya masih naik ke atas pohon kurma ya sebagai mimbarnya ya. Kemudian saat itu para sahabat punya inisiatif, ya Rasulullah, apakah engkau bersedia untuk kita buatkan mimbar yang baru? Ya kenapa tidak, ada Rasulullah. Ya, akhirnya dibikinkan. Akhirnya yang pohon kurma tadi dikesampingkan, artinya nggak digunakan lagi untuk berkhutbah. Ya suatu hari saat Rasulullah khutbah Jumat, ya di tengah-tengah khutbah tiba-tiba terdengar suara rintihan. Rintihan apa? Suara nangis seperti anak bayi. Ya kemudian Rasulullah turun dari mimbar, ya datang ke arah pohon kurma tadi, kemudian memeluknya. Ya setelah dipeluk oleh Rasulullah, tangisan tadi tiba-tiba terdiam. Ya tiba-tiba terdiam. Ya kenapa dia sampai menangis? Karena dia rindu. Yang kemarin sempat digunakan Rasulullah khutbah, tiba-tiba sekarang tidak digunakan lagi. Itu yang makhluk yang tidak berakal saja bisa ya sampai rindu kepada Rasulullah, apalagi kita yang berakal, maka jauh lebih utama bisa rindu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai umatnya. Bukti kecintaan beliau ya Rasulullah kecintaannya jauh lebih besar dibandingkan cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya, dikatakan dalam sebuah hadis, di antara salah satu bukti cintanya Rasulullah Muhammad SAW ialah beliau senantiasa berdoa, ya, dan doa ini disimpan untuk apa? Dikumpulkan agar menjadi syafaat bagi umatnya kelak di hari kiamat. Semua para nabi memiliki hak untuk berdoa. Yang doa ini pasti mustajab dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Rasulullah apa? Wa inni ikhtaba'tu da'wati li ummati syafa'atan. Ya, syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Saya akan mengumpulkan doaku ini ya, tidak langsung diberikan ya agar supaya dikabulkan untuk umatnya secara langsung, tidak, tapi dikumpulkan oleh Rasulullah sebagai apa? Sebagai syafaat kelak di hari kiamat. Ya, ini bukti kecintaan baginda Rasul Muhammad SAW. Bahkan beliau pernah dikatakan dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Rasulullah Muhammad SAW, dikatakan, ya Muhammad sal tu'ta, ya Muhammad, jika engkau minta, kamu pasti akan dikasih. Washfa'tu syafa', jika kamu ingin meminta syafaat, memberikan syafaat, maka syafaatmu akan diterima, ya akan diterima. Apa kata Rasulullah Muhammad SAW saat dikasih pilihan seperti itu? Dia mengatakan apa? Ay Rabbi ummati ummati. Ya Allah, wahai Tuhanku, umatku. Yang beliau ingat adalah umatku. Subhanallah. Itu bukti cinta Rasulullah SAW terhadap umatnya sangat besar sekali.
Bahkan kalau kita sedang bersolawat teman-teman, arti dari solawat tuh, kalau kita bilang Allahumma sholli wa sallim, solawat artinya kan memintakan rahmat ta'zim, iya, rahmat ta'zim, belas kasihan dan juga pengagungan dari Allah kepada Rasulullah. Kemudian kalau salam artinya adalah keselamatan, dalam arti kita mohon kepada Allah agar memberikan rasa aman kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Atas apa? Atas apa yang dikhawatirkan Nabi Muhammad untuk umatnya, pada umatnya. Rasulullah tuh nggak ingin umatnya jatuh ke dalam kemungkaran, jatuh ke dalam kemaksiatan, dosa besar, dosa kecil, ataupun dalam kekufuran. Waliyadzubillah. Rasulullah sangat mengkhawatirkan hal-hal yang buruk tadi terjadi pada umatnya. Juga khawatir umatnya tertimpa musibah dan sebagainya. Itu bukti kecintaan Rasulullah kepada umatnya. Beliau sampai khawatir. Lah ketika kita membaca salawat wasallim, Allahumma sholli wasallim, itu kita memohon kepada Allah agar Rasulullah tidak mengkhawatirkan hal itu, ya, tidak mengkhawatirkan hal itu. Nah, dari sini kita tahu betapa besarnya cinta Rasulullah Muhammad SAW kepada kita. Bukankah sebab beliaulah kita tahu bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua? Bukankah sebab beliau kita tahu bagaimana cara sholat yang benar? Bukankah dengan sebab beliau ya kita tahu mana akhlakul karimah, karena beliau adalah orang yang diutus oleh Allah liyutammima makarimal akhlak. Ya kata beliau, bu'ith innama bu'athu liyutammima makarimal akhlak. Nah, oleh karenanya pelantara Rasulullah semua kebaikan itu ya dapat kita raih. Oleh karenanya salah satu cara agar kita semakin bertambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara mengikuti apa yang jadi sunnah Rasulullah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah melalui hadis-hadisnya. Ya meskipun toh tidak keseluruhannya, paling tidak kita mempunyai hati yang kuat untuk berupaya mengikuti apa yang jadi perintah Rasulullah dan ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Yang terakhir teman-teman dari saya, yang terakhir hadis Rasulullah SAW. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya sesama muslim seperti ia mencintai dirinya sendiri. Ada apa dengan hadis ini? Dari hadis ini kita pahami bahwasanya Rasulullah mengajarkan kita agar senantiasa kita itu mencintai sesama muslim, saudara kita sesama muslim, bukan hanya saudara kandung saja, bukan hanya famili saja, tapi sesama muslim itu hendaknya kita saling mencintai seperti kita mencintai diri kita sendiri. Kalau kita tidak ingin diri kita ini jatuh ke dalam sebuah jurang, katakanlah, nggak pengen diri kita ini sakit tertimpa penyakit, katakanlah, nggak pengen diri kita ini ditimpa suatu kebodohan, katakanlah, maka kita juga tidak ingin hal-hal yang tidak baik tadi menimpa saudara-saudara kita sesama muslim. Dengan itu maka kita masuk dalam hadis Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Salah satunya ini dengan cara mengajak dalam kebaikan kepada teman-teman yang lain. Nah, oleh karenanya sebagai penutup kajian pada malam hari ini teman-teman, ya, ini sebagai apresiasi saya kepada kalian semuanya yang telah mengadakan majelis Maulidur Rasul, ya, begitu juga majelis-majelis yang sebelum-sebelumnya ataupun majelis-majelis yang setelah ini, bahwasanya apa yang kalian lakukan ini sangat-sangat baik sekali dan insya Allah berbuah pahala yang cukup besar, karena bukan hanya kalian mengadakan majelis ilmi, terkadang kalian juga mengadakan majelis zikir, bersolawat dan lain sebagainya, itu sangat layak untuk dipertahankan sampai seterusnya. Oleh karenanya mudah-mudahan dengan pelantaran majelis ini kita semuanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW kelak di hari kiamat. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa mimpi bertemu Rasulullah. Orang yang mimpi bertemu Rasulullah, maka dia dijamin meninggal dalam keadaan iman yang sempurna. Kalau meninggal membawa iman yang sempurna, jaminannya adalah masuk surga. Kalau orang mimpi bertemu Rasulullah tuh pasti yang dilihat adalah Rasulullah. Kalau dalam hatinya melihat ya sebuah sosok yang meskipun itu bukan bentuk asli Rasulullah, tapi dia mengatakan dalam hatinya yakin itu Rasulullah, maka maka yang dilihat itu adalah Rasulullah, pasti Rasulullah, karena syaitan tidak bisa menjelma Rasulullah. Kalau kalian mimpi bertemu teman kalian, itu masih memungkinkan ya syaitan menjelma teman kalian. Oleh karenanya mudah-mudahan pelantara Maulidur Rasul ini
kita diberikan nikmat oleh Allah, bisa memandang wajahnya yang bersinar, ya, melalui mimpi kita meskipun hanya sejenak. Mudah-mudahan dengan cara itu kita bisa meninggal dalam membawa iman yang sempurna dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Insya Allah selebihnya nanti akan saya susul melalui pertanyaan-pertanyaan jika memang ada pertanyaan dari teman-teman sekalian. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nanti saya teruskan jika memang ada pertanyaannya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih kepada Ustadz Adam yang telah menyampaikan mauidhah hasanah. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami akan membatasi 5 pertanyaan. Monggo, Kanita. Halo Ustadz. Ya, iya enggak bercanda. Siap lanjut. Monggo rekan dan rekanita bisa menyampaikan pertanyaannya secara langsung maupun lewat chat. Silakan bertanya jika ingin bertanya. Jika tidak ada, jangan dipaksakan bertanya. Boleh nggak saya minta satu permintaan, Mbak Ainun? Iya, boleh Ustaz. Beneran? Iya. Ya. Boleh semuanya diaktifkan videonya biar saya bisa melihat satu persatu. Tantangan besar ini. Monggo. Jika sekiranya memungkinkan saja ya, sekiranya memungkinkan, oke, biar kita berasa gitu pengajiannya seperti tatap muka. Oke. Nah, ini kan kelihatan ada orangnya, ada tanda-tanda kehidupan. Kalau tadi itu seperti masih lagi tutup. Seperti masjid lagi tutup, saya ngomong sendirian, nggak tahu didengarkan apa tidak, seperti itu rasanya. Tahu nggak rasanya? Ya seperti itu tadi. Kalau gini kan enak, kelihatan ketika saya nyampaikan, ada yang senyum sendiri, ada yang ketawa, atau ada yang serius, kan kelihatan tuh. Ya, berasa gitu loh ketika menyampaikan. Tapi kalau tertutup semuanya, ini saya ngomong sama siapa coba? Sama Mbak Ainun doang. Sama Mbak Ainun doang. Ya, terima kasih semuanya sudah bisa menampakkan sosoknya masing-masing. Mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan oleh Allah SWT. Silakan bertanya, teman-teman. Ustadz, izin menyampaikan pertanyaan dari Safira Tazkia. Oke. Assalamualaikum. Saya Safira dari Matematika. Ingin bertanya, apakah ada amalan khusus yang bisa membuat kita mendapat mimpi bertemu Nabi Muhammad? Terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Safira dari Matematika. Ya, nanti saya diajari matematika, Mbak ya. Saya nggak pintar matematikanya. Apakah ada amalan khusus yang bisa membuat kita mendapatkan mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW? Ada, dan cara-cara tersebut itu berbeda-beda ya, dari satu guru dengan guru yang lain itu biasanya mengajarkan cara-cara yang berbeda-beda. Tapi yang paling banyak diajarkan melalui yang guru saya ya, yang mengajarkan saya agar supaya kita dapat bermimpi bertemu Rasulullah. Ini sebuah upaya saja, bukan memastikan pasti kamu dengan baca ini kamu pasti melihat Rasulullah, tidak. Kita tuh ikhtiar, selebihnya kita pasrahkan kepada Allah. Kalau kita sudah benar apa yang kita lakukan, insya Allah apa yang kita inginkan tadi berupa mimpi Rasulullah itu terkabul. Oleh karenanya butuh kita senantiasa memperbaiki diri, melakukan apa yang jadi perintah Allah ya, yang dianjurkan oleh Rasulullah, sehingga sholawat kita tuh ya biasanya baca sholawat nih. Ada sholawatnya. Yang sholawat ini dengan dibaca secara istiqomah setiap malam, orang yang membacanya insya Allah akan diberikan nikmat bisa bermimpi bertemu Rasulullah SAW.
Ya, ataupun saya kasih tahu ke teman-teman sekalian, tidak hanya dengan cara bersolawat tadi saja, melainkan dengan cara kita terus mengajarkan ilmu akidah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu banyak sekali teman-teman ya yang saya tahu ya, guru-guru saya yang saya tahu itu sama mendapatkan nikmat bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melalui apa? Mengajarkan akidah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, coba kalian amalkan itu. Ya, kalian kalau sudah belajar, misal sekarang ini kita belajar meskipun nggak banyak tentang akidah, ajarkan yang kalian tahu, diniati memperjuangkan akidah Rasulullah, ya, akidah Rasulullah, akidahnya para sahabatnya, akidah para kiai kita. Insya Allah dengan cara seperti ini, ya, dengan cara seperti ini, biiznillah, dengan izin Allah, mudah-mudahan menjadi pelantara kita bisa bermimpi bertemu Rasulullah. Seperti itu. Saya ceritain dikit. Ada seorang anak di Lebanon dulu. Saya waktu itu masih di sana. Dia pulang dari sekolah. Dia tidur. Ya, saat bangun dari tidur dia bilang kepada ibunya, ya Ummi ra'aitu Rasulullah fil manam. Ya ibu, wahai ibuku, saya melihat Rasulullah dalam mimpi. Nah, ditanya sama si ibu, kenapa kamu bermimpi? Bagaimana kamu bisa bermimpi bertemu Rasulullah? Apa yang kamu lakukan? Nah, apa yang dikatakan oleh si anak tadi? Tadi sewaktu saya di sekolah, saya membantu teman-teman saya menghias ruang kelas dalam rangka perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, coba bayangkan, hanya dengan membantu teman-temannya menghias ruangan kelas dalam rangka memperingati Maulid Nabi, berarti kan dia benar-benar bahagia tuh saat menghias, menyambut kelahiran Rasulullah SAW. Perantara itu kemudian dia bisa melihat Rasulullah dalam mimpi. Oleh karena coba teman-teman ya, hal-hal seperti ini diupayakan dilakukan, mudah-mudahan dengan izin Allah menjadi sebab kita bisa bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Ya itu saja yang dapat saya sampaikan untuk yang pertanyaan ini. Halo. Izin menyampaikan Ustaz. Ya. Saya Faruk Mubarok dari jurusan Matematika. Izin bertanya Ustadz, mengenai sahabat Khalid yang menganggap topinya sebagai pembawa kemenangan. Bukankah ini sama dengan jimat, Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Ya, sama-sama. Gini, terima kasih Mas Faruk Mubarok atas pertanyaannya, dan ini cukup menjadi tambahan penjelasan ya, agar supaya tidak sampai salah paham. Bahwasanya di ajaran kita, ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita diperbolehkan untuk satu di antaranya yang hal-hal yang sering diungkit oleh golongan sebelah ya. Satu tawasul, kata mereka nggak boleh, kemudian tahlil nggak boleh, ziarah kubur nggak boleh, istighotsah nggak boleh, ya kan? Kemudian termasuk juga tabarukan seperti ini itu nggak boleh, kata mereka. Karena mereka mendefinisi daripada ibadah, ya, sehingga mereka mendefinisikan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan tadi dianggap sebagai ibadah yang menyembah Allah. Alhamdulillah, padahal itu tidak demikian. Ya, ketika kita tawasul, itu artinya apa? Menjadikan orang yang memiliki kemuliaan ya bagi Allah, misal para nabi, para wali, ya, orang-orang soleh yang memiliki kemuliaan tertentu, itu dijadikan oleh kita sebagai pelantara dipercepatnya dikabulkannya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah demikian? Kalau kita ziarah ke makam para wali, ya Sunan Ampel, Sunan Giri, atau kemana saja para orang-orang soleh, di situ apakah kita minta kepada mereka, Mbak Ampel, saya minta supaya saya dapat jodoh yang tampan? Apakah seperti itu? Tidak kan? Kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Pelantara siapa supaya kita itu semakin cepat dikabulkan doanya? Melalui orang-orang soleh tadi, para wali tadi, yang dengan menyebut nama-namanya. Itu namanya tawasul. Ya, tawasul. Kemudian tabarruk juga diperbolehkan karena bukan ibadah, bukan menyembahkan Allah ini. Tabarruk tadinya mengalap barokah. Mengalap barokah. Kalau kita ziarah ke kuburan, kita elus kuburannya. Kalau kita ke kuburan ke bawah tasbih atau bawa serban seperti yang saya bawa ini, ya ini, kita eluskan ke kuburannya, kita bawa pulang.
Ya kita bawa pulang serbannya ini, jangan ditinggal di situ, nanti diambil orang. Dibawa pulang, kemudian kita gunakan sehari-hari untuk kita bawa untuk sholat, kemudian saat tidur dibuat untuk penutup muka seperti ini misalkan, dengan niatan tabarukan atas kemuliaan orang-orang tersebut, para wali, atau bahkan ketika ziarah ke makam Rasulullah dioleskan ke apa namanya, ke tembok kuburannya untuk tabarukan. Hal itu benar-benar ada barokahnya. Hal itu benar-benar ada barokahnya. Oleh karenanya, hal ini tidak boleh dikatakan sebagai bentuk syirik, kemusyrikan yang dilarang dalam syariat Islam, tidak. Ini hal yang diperbolehkan dan dibenarkan dan diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, termasuk juga tadi saya sebutkan Khalid bin Walid yang meletakkan rambutnya di topinya saat dia berperang kemudian mendapatkan kemenangan. Dia tidak ada maksud untuk menjadikan dia sebagai jimat, tidak. Ya, tidak, beda ya. Ini menggunakan rambut Rasulullah yang tadi sengaja Rasulullah bagikan agar apa namanya, umat-umat setelahnya, ya, para sahabatnya mengenang juga mengambil barokah yang ditinggalkan dari tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, karena apa, memang seluruh tubuh Rasulullah adalah penuh keberkahan. Akhirnya Khalid bin Walid dengan keyakinannya, ya, bahwa rambut Rasulullah ada keberkahannya, kemudian diletakkan di mana, di topinya tadi, mendapatkan kemenangan. Itu hal yang nyata memang karena ada keberkahan, sehingga bukan karena untuk menjadikannya jimat, ya, melainkan apa, sebagai tujuan ngalap barokah, ambil barokah supaya dapat kemenangan, dan itu diijabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami enggak? Jadi bukan karena menjadikannya jimat, melainkan tujuannya mengambil barokah. Barokah artinya apa? Ziyadatul khair. Barokah itu artinya tambahnya kebaikan. Yang ketika kita melakukan hal yang tadi kita sebutkan, kayak tadi mengambil rambut Rasulullah, mengusapkan serban ke kuburan dengan niatan ambil barokah, kebaikan akan bertambah pada diri kita. Seperti yang Khalid tadi alami, kebaikan dia alami berupa apa? Kemenangan dalam peperangan. Itu yang dapat saya sampaikan untuk pertanyaan yang kedua. Bisa dipahami nggak, Mas? Siapa berurusan? Siapa bertanya tentang Khalid bin Walid barusan? Faruk, Mas Faruk, ya. Ya, Mas Faruk. Ya. Bisa dipahami ya, Mas Faruk, ya? Sama-sama, Mas Faruk. Saya bacakan pertanyaan nomor 3, Ustaz. Oke, silakan dibacakan. Assalamualaikum, saya izin bertanya, Ustaz. Mimpi bertemu Rasulullah. Dari matematika juga ini? Tidak ada keterangannya, Ustaz. Mimpi bertemu Rasulullah itu seperti apa, nggih, Ustaz? Sebagaimana yang Ustaz jelaskan tadi. Mohon penjelasannya. Syukron kasir. Gini, teman-teman. Oke. Orang itu kan banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepadanya, di antaranya tadi bisa berkesempatan bermimpi bertemu Rasulullah. Ya. Nah, ketika orang mendapatkan nikmat, ya, yang berupa nikmat mimpi bertemu Rasulullah, sebaiknya tidak diceritakan kepada siapapun kecuali orang-orang yang dia percaya dan ia sayang. Misal seorang suami cerita ke istrinya saja, tidak diumbar ke setiap, misal, ayo sini semuanya, kasih tahu ya, tadi malam saya bermimpi bertemu Rasulullah, percaya nggak kalian? Jangan diumbar seperti itu. Ya, jadi ketika bermimpi, cukuplah kamu dan orang yang kamu percaya saja yang tahu tentang hal ini, sampaikan kepada orang yang kamu percaya. Ya, kemudian bagaimana gambarannya? Gambarannya, di bermimpi Rasulullah ada beberapa macam. Ada kalanya bermimpi melihatnya dengan bentuk yang asli, sosok yang asli, misal dengan tinggi, sebagaimana tinggi beliau yang ada di kitab-kitab, sifat-sifat beliau, tingginya nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek, kemudian cara jalannya, rambutnya sifatnya bagaimana, ya kan, ada kan seperti itu, jadi fisik Rasulullah. Jika yang dia lihat seperti itu, kemudian dalam hati itu yang dia rasakan ini adalah Rasulullah, ya, maka itu salah satu jenis mimpi bertemu Rasulullah. Nah, yang bermimpi langsung bertemu dengan Rasulullah dengan bentuk yang asli, maka tadi itu jaminannya dia meninggal dalam keadaan membawa iman yang sempurna. Bisa juga dia bermimpi melihat Rasulullah tapi tidak bentuknya Rasulullah yang asli.
misal punya teman si A nih, dalam mimpi melihat si A. Nah, si A ini ya, atau bertemu dengan Rasulullah melalui mimpi, tapi menggunakan wajah guru sampean, misalkan Ustadz sampean. Ya, maka contoh ya, misal ntar malam sama tidur, dalam tidur sampean melihat saya, misal dalam mimpi sampean sama melihat saya, dalam hati sampean saya bilang ini adalah Rasulullah. Bukan mengatakan saya Rasulullah, bukan. Tapi dalam mimpi sama melihat Rasulullah, tapi wajahnya bukan wajah asli, ya berbentuk wajah orang lain. Nah, bagaimana dengan hal ini? Apakah termasuk juga? Jawabannya sama seperti yang pertama, cuman yang pertama lebih utama, lebih bagus lagi. Dan ini merupakan kabar gembira bagi siapa? Bagi si orang yang bermimpi, juga bagi sosok yang dia lihat ya sebagai Rasulullah tadi. Misal tadi itu adalah menggunakan muka saya, berarti ini kabar gembira untuk saya yang dilihat saat dalam mimpi, juga bagi orang yang melihatnya. Ya, itu gambaran orang yang melihat Rasulullah SAW. Seperti itu yang saya tahu dan saya pernah mempelajarinya dari guru-guru saya sampai saat ini. Itu tentang mimpi Rasulullah. Terus? Ya, Ustaz. Pertanyaan keempat. Ya, Mbak. Mohon maaf, mau izin bertanya, Ustaz. Saya Nur Irfani Kurnia dari jurusan Ya, Psikologi. silakan. Bagaimana pendapat Anda tentang permasalahan yang terjadi sekarang mengenai isi pidato kontroversial Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan bagaimana kita sebagai umat muslim menanggapi permasalahan tersebut? Terima kasih. Oh, yang ini Presiden Prancis itu. Ya, Ustaz. Oh ya, terima kasih ya pertanyaannya. Ini memang lagi viral ya teman-teman ya, lagi viral tentang ucapan si Presiden Prancis tadi itu ya, tentang penghinaan kepada Rasulullah SAW. Sikap kita sebagai pecinta Rasulullah, umatnya ya, sebagai orang yang benar-benar ingin melindungi dan memuji Rasulullah sebisa kita ya, bahwasanya kalau dilihat situasi saat ini di beberapa negara yang lainnya, mereka berdemo ya, kemudian menunjukkan bahwasanya mereka membela Rasulullah SAW. Memang suatu hal yang baik ya, menunjukkan pembelaan kita kepada Rasulullah SAW di saat seperti ini. Cuman ya, melihat sikon nggak semuanya dengan cara seperti itu dikatakan baik. Nah, nggak semua dengan cara berdemo ya, berdemonstrasi, turun di jalan, mengembar-gemborkan bela Rasulullah ya, kemudian boikot produk Prancis dan seterusnya ya, enggak, itu tidak selalu menjadi cara yang baik dalam bersikap ya, karena begini, sebesar apapun kemungkaran, sebesar apapun keburukan, itu bisa menjadi baik kembali, bisa diobati dengan cara apa? Dengan cara yang lembut dan penuh kebijaksanaan ya, karena dengan cara seperti itu apa yang kita inginkan akan tercapai. Artinya gini, dalam hal situasi seperti ini kita wajib ingkar nggak? Wajib ingkar nggak? Amar ma'ruf nahi munkar, maksudnya mengingkari apa yang dikatakan oleh si Presiden Prancis tadi. Wajib kan? Kita wajib mengingkari. Nah, mengingkarinya dengan cara bagaimana? Itu mengingkarinya dengan cara seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan. Artinya seperti ini. Bukan dengan kemudian kita lari ke Prancis, kita terbang ke sana bawa bom, kita bunuh si Presiden Prancis tadi. Tidak seperti itu. Ya, dalam arti gini, seandainya bisa memungkinkan mencegah kemungkaran dengan menggunakan tangan, maka diperbolehkan. Nah, fa'ilam yastati, katakanlah ada orang minum khamar atau mabukan, kita mampu untuk merampasnya, mencegahnya, jangan diterusin. Itu salah satu bentuk amar ma'ruf nahi munkar, yang mengingkari kemungkaran. Nah, fa'ilam yastati, jika tak mampu untuk menggunakan cara yang pertama, fabil lisanihi, maka dengan lisan, dengan lidah kita ngomong yang baik, nasihatin dia, kesalahan kita tidak memungkinkan sehingga dia semakin menjadikan dia mungkar ya, kemungkarannya semakin besar, maka nggak boleh terusin. Maka dengan cara apa berarti? Fabi qalbihi, cara yang terakhir adalah dengan hati kita.
Ya, dalam hati itu dalam arti gini, kita mengingkarinya meskipun toh kita nggak bisa langsung dengan tangan kita atau dengan lidah kita mencegah perbuatan kemungkaran, tapi dengan lidah kita, dengan hati kita mengingkari. Aku nggak rela apa yang dikatakan Presiden Prancis tadi. Aku nggak rela yang dilakukan si peminum khamr tadi. Aku nggak rela si pencuri tadi melakukan hal itu dan seterusnya. Maka itu termasuk jenis mengingkari kemungkaran. Nah, tiga cara tadi adalah cara yang dikasih tahu Rasulullah dalam mengingkari kemungkaran. Hal ini juga kita bisa lakukan pada saat seperti ini. Nggak bisa langsung terjun, ya kita ingkar dalam hati kita. Jangan sama sekali nggak ingkar. Kalau nggak ingkar sama sekali, melihat kemungkaran, kita dikatakan ridho terhadap kemungkaran tersebut. Bisa dipahami nggak? Kalau kita lihat kemungkaran, tidak kemudian hati kita tidak mengingkarinya, artinya santai-santai saja, biasa-biasa saja, dan seolah-olah kita nggak pernah ikut campur, ya nggak ada hati yang berontak gitu ketika melihat kemungkaran. Maka seolah-olah kita merelakan atau rela dengan perbuatan kemungkaran tadi. Nah, orang yang ridho dengan kemungkaran atau ridho dengan kemaksiatan hukumnya maksiat. Maka oleh karenanya harus mengingkarinya dalam hati kita. Wadzalika adhaful iman. Ini adalah batas terakhir kita ya dalam mengingkari kemungkaran. Jadi dengan hati. Itu paling mentok. Nggak bisa dengan tangan, nggak bisa dengan lisan, dengan hati itu yang paling terakhir. Jangan tidak sama sekali, ya, jangan tidak sama sekali. Karena kewajiban kita adalah ingkar mungkar. Itu yang dapat saya sampaikan, terlalu panjang mungkin dari penjelasan saya. Tapi intinya mas seperti cara yang disampaikan oleh Rasulullah ketika saat-saat seperti ini, ya, sampai jangan kemudian nanti mahasiswa IPNU, PBNU, UNESA turun ke jalan memboikot produk Prancis, kemudian bawa spanduk mukanya Presiden Prancis yang tertempel gambar sendal seperti itu. Nggak perlu lah, itu bikin nanti menjadikan pancingan omongan orang-orang. Nggak perlu seperti itu ya. Cukup kita ingkar saja dalam hati kita apa yang dilakukan oleh si Presiden Prancis. Oke. Ada lagi? Ada lagi, Mbak? Assalamualaikum, Mbak Moderator. Apa bisa bertanya? Mohon maaf sebentar ya. Ini Ustadz, di kolom komentar masih ada sekitar 3 pertanyaan. Sedangkan data pertanyaannya sudah 4 kurang 1. Apakah dijawab semua atau dipilih salah satu saja, Ustadz? Ya, silakan dibacakan, nanti saya tanggapi dengan ringkas saja ya. Dengan ringkas saja sekiranya nyampe pada apa yang diminta. Oke. Baik, Ustadz. Dari Amirul Hakim. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara menumbuhkan cinta dan kasih kita kepada Nabi Muhammad? Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Dengan senantiasa saja ya, ringkas ya, dengan cara senantiasa melestarikan sunnah-sunnah beliau, ajaran beliau. Semakin kita sering ya mengamalkan dakwah beliau, ya ajaran beliau, maka semakin bertambah juga rasa cinta kita kepadanya. Misalkan dengan kita mengamalkan pesan beliau tadi yang saya sebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, kita amalkan, kita merasakan nikmatnya hal tersebut, semakin kita cinta kepada orang yang mengatakannya, yakni Rasulullah Muhammad SAW. Termasuk juga dengan cara sering-sering baca salawat, membaca sejarahnya, membaca ciri-ciri fisik beliau. Insya Allah dengan cara seperti itu semakin bertambah cinta kita. Ya, seperti itu. Tapi tadi itu terutama jangan lupa, jangan hanya kita belajar sejarah saja, jangan hanya suka berselawat saja, tapi akidah kita abaikan. Jangan. Rasulullah tidaklah suka umatnya yang tidak berakidah dengan benar. Kalau orang cinta Rasulullah, ya dia merasakan cinta Rasulullah, tapi nggak mempelajari akidahnya, keyakinannya yang sama dengan yang dia ajarkan, Rasulullah tidak suka dengan yang seperti itu. Ya, bagaimana dia bisa diakui sebagai umat jika akidahnya saja menyalahi akidah Rasulullah? Oke. Lagi, Mbak? Ya, Assalamualaikum Ustadz, saya Muhammad Nurholis dari jurusan Bahasa Inggris. Bagaimana cara kita menanggapi jika ada orang yang berbicara seperti ini Ustadz?
Bagaimana bisa kalian mengaku mencintai Rasulullah? Apakah hanya dengan sholawat berarti kalian mencintai Rasulullah? Lantas apa bukti kalian mencintai Rasulullah? Ya, ini hampir sama seperti yang tadi saya sebutkan di pertanyaan sebelumnya. Ya, artinya tidak hanya sekedar bersolawat kita mengatakan cinta pada Rasulullah. Cinta yang apa sesungguhnya hakikatnya cinta kepada Rasulullah ialah dengan cara menjalankan ajaran-ajarannya, sunnah-sunnahnya. Ya, sunnah Rasulullah dalam arti ajaran-ajarannya. Apa ajaran Rasulullah? Pertama, yang paling utama adalah akidah tentang keimanan kita kepada Allah. Rasulullah mengatakan enggak imanun billahi wa rasulihi, ya enggak? Ketika ditanya tentang amal apa yang paling utama, iya. Nah, ketika Rasulullah juga ditanya tentang masalah-masalah yang lain, seringkali beliau mendahulukan tentang akidah. Itu bukti bahwasanya paling utama yang perlu kita pelajari adalah akidah. Nah, dari situ dengan pelajarinya itu adalah bukti kita juga ya apa cinta kepada Rasulullah karena cinta pada ajarannya. Nah, bukan hanya dengan cara itu juga, tapi juga dengan cara memperbanyak salawat. Nah, baca salawat ini salah satu saja, salah satu cara sebagai bukti bahwa kita sedang memuji-muji makhluk yang paling utama yakni Rasulullah. Orang kalau bersolawat, Allah mengutus malaikat khusus untuk apa? Menyampaikan salawat tadi kepada Rasulullah, Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan hanya dengan bersolawat saja. Kalau yang saat ini seringkali bersolawat pun butuh ilmu. Banyak orang bersolawat tapi salah cara bersolawatnya, salah membacanya. Apakah ada pahalanya? Justru malah nantinya kalau sampai salah ucap dan merubah artinya, bukan malah dapat pahala, justru malah dapat dosa. Ya, jadi butuh ilmu, butuh ilmu. Ilmu apa ya? Ilmu agama ini. Kita dalam bersolawat, dalam apa namanya baca Al-Quran, dalam sholat, dalam berpuasa kan butuh ilmunya nih. Biar nggak asal-asalan menurut kita pribadi, ya menurut semuanya ada. Maka dengan cara itu inilah sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah yang sesungguhnya. Ini sebagian saja. Kalau ngomongin bagaimana caranya kita menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah ya banyak sekali, tapi yang paling utama tadi adalah melakukan ajaran-ajarannya, sunnah-sunnahnya, itu saja. Ya. Al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai besok di hari kiamat. Semakin kita membuktikan cinta kita kepada Rasulullah, insya Allah kelak dikumpulkan dengan beliau di hari kiamat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan terakhir di kolom chat Ustaz. Saya Ana dari jurusan matematika. Izin bertanya, apakah mungkin kadar cinta kepada Nabi Muhammad lebih besar daripada cinta kepada Allah? Bagaimana menurut Ustadz? Ya, ini anaknya Denis itu yang Eliza itu bukan? Bukan. Oh, bukan. Kalian tahu film itu? lagi digabungin ibu-ibu kan? Ya, Mbak Ana dari matematika yang bertanya, apakah mungkin kadar cinta kepada Nabi Muhammad lebih besar daripada cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Menurut Ustaz, terima kasih. Oke. Orang kalau cinta kepada apa namanya Rasulullah, maka tentunya menunjukkan berarti cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Faman yuti'ar Rasulah faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasulullah berarti dia taat kepada Allah. Bukan kemudian lebih cinta kepada Rasulullah tapi mengenyamkan iman kepada Allah, tidak. Ya. Jadi harus iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan seyakin-yakinnya, tanpa meninggalkan apa namanya iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dua-duanya merupakan kandungan dari syarat kita dikatakan sebagai seorang Muslim, yakni dua kalimat syahadat. Ya, jangan kemudian lebih cinta kepada Allah tapi nggak cinta kepada Rasulullah, atau sebaliknya, atau nggak dua-duanya, itu nggak bisa dikatakan sebagai seorang Muslim. Jadi apakah mungkin kadar cinta kepada Nabi Muhammad lebih besar? Kalau dikatakan seperti itu tidak benar, ya. Kalau dikatakan nanti orang saking cinta kepada Rasulullah, ya sampai ketika sholawatan nangis-nangis sembahyang Rasulullah, tapi nggak cinta kepada Allah, itu tidak dibenarkan. Ya, apa manfaatnya jika cinta kepada Rasulullah saja, tapi apa namanya nantinya tidak cinta kepada Allah dalam arti tidak melakukan perintah-perintahnya? Enggak.
Jadi nggak boleh tinggalkan salah satu dari kedua hal ini, cinta kepada Allah juga cinta kepada Rasulullah. Melakukan perintah ajaran Rasulullah menandakan kita taat kepada Allah. Karena hakikatnya apa yang disampaikan oleh Rasulullah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami, teman-teman? Bisa, Ustaz. Karena Rasulullah tidak berkata melalui hawa nafsunya ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha gitu. Jadi enggak berbicara melalui hawa nafsu, tapi memang apa yang disampaikan adalah datangnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Oke, ada lagi? Tanya Mas Faru, kemudian Mbak Ana, Agustini ya. Alhamdulillah jika bisa dipahami. Sudah Mbak Ainun? Bagaimana? Sudah, Ustaz. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita telah sampai di penghujung acara pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Adam yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat, insya Allah. Amin. Amin. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta karunia pada malam hari ini. Semoga majelis kita malam ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah. Amin. Saya selaku MC memohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.